atau diambil oleh Umar. Setelah Umar wafat 10 tahun kemudian, kumpulan lembaran tadi disimpan di Hafsah binti Umar. Hafsah kan istri Nabi juga. Saingannya Aisyah ini sama juga. Hafsah. Nah ini dikumpulkan di tempatnya Hafsah. Pada permulaan kekhalifahan Utsman, beliau memintanya dari Hafsah, kemudian diminta oleh Utsman. Jadi Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran adalah satu Mushaf. Nah seperti ini kalau umat Islam ditanya kan nggak semua tahu juga. Nah, ketika padahal ini masalah pokok gitu loh. Nah, kalau nggak ngerti nanti sama orientalis sama orang-orang liberal bisa dikacau. Quran itu beda loh dengan apa saya itu. Quran itu Quran kamu asli dari mana? Nanti kita bisa digoyang. Tapi kalau tahun ini insya Allah kita nggak akan goyang. Makanya ini disebut pokok-pokok ajaran Islam. Oke, terus kemudian Utsman bin Affan menjalankan urusan Islam menjadi khalifah ketiga. Masalah utama kalau Abu Bakar tadi banyak orang murtad, kalau Umar itu ekspansi sampai menaklukkan Palestina sekarang ini kan zaman Umar kan. Nah, masalah utama Utsman beda lagi adalah peristiwa besar berkenaan dengan penyebaran Islam bertambah luas dan para qurra pun tersebar di berbagai wilayah. Jadi para guru ngaji itu juga tersebar karena Islam pertama kali luas tadi oleh Umar. Terus penduduk setiap wilayah itu mempelajari qiraat dari qiraat yang dikirim kepada mereka. Jadi untuk kaum sana dikirim si A, si B. Ternyata ini cara-cara pembacaan qiraat Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda. Nah, sejalan dengan perbedaan huruf atau dialek atau bahasanya dengan Al-Quran diturunkan. Maka Ibnu Abbas ya, Rasulullah sebenarnya berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf harfin gitu ya. Kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah. Dan ia pun menambahnya padaku sampai dengan 7 huruf. Nah, arti huruf itu apa nanti kita pelajari. Jadi Rasulullah pada Jibril kok cuma satu doang. Kan umatnya macam-macam bahasanya ini. Ya kayak kita Sunda Cirebon sama Sunda Bandung barangkali berbeda kan sama Sunda Banten, Jawa Tengah, Solo, Jogja, Malang, Surabaya sama-sama Jawa kan agak berbeda. Nah seperti itu. Rasulullah minta dan dikabulkan ada 7. Nah 7 itu apa nanti kita pelajari. Oke. Nah ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti kata 7 itu. Ya, ada 35 pendapat ini macam-macam. Salah satunya ini ya. Sebagian besar berpendapat bahwa pengertian 7 huruf ialah 7 macam bahasa. Jadi memang ada 7 macam bahasa. Tidak sekedar dialek ya, tapi 7 bahasa. Jadi ada bahasa Quraisy, Gael, Sokeh, Hawazin, Kinana, Amin, Yaman. Mungkin ini Sunda Banten, Sunda Bandung, Sunda Cirebon, Sunda Kuningan, Sunda Bogor kali-kali. Itu kira-kira. Nah, gitu. Jadi ada beberapa macam bahasa. Oke, terus sebagian besar ulama berpendapat bahwa pengertian 7 huruf ialah 7 macam bahasa. Jadi bahasa Arab mengenai satu makna. Jadi memang yang dihadapi Utsman itu guru ngaji sana ngajarin bahasa Sunda Banten, sana ngajarin Sunda Bogor. Nah, ketika mereka bertemu ya terjadi masalah. Itu yang dihadapi Utsman saat itu. Yang benar yang mana ini? Saling menyalahkan. Oke. Maksudnya 7 tadi kita lanjutkan. Nah, ada juga yang mengatakan 7 tadi bukan bahasa tapi 7 jenis pengertian, yaitu ada perintah, ada larangan, janji. Ini pendapat. Nah, oke ya. Oke, terus lanjut. Nah, 7 juga artinya bilangan 7 itu tidak dikira secara harfiah. Jadi 7 bukan arti 1, 2, 3, 4, 5, 7 bukan. Maksudnya bukan bilangan antara 6 dan 8, tetapi bilangan tersebut hanya sebagai lambang kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Maksudnya isyarat bahwa bahasa dan susunan Al-Quran merupakan batas dan
sumber utama bagi perkataan semua orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Di segolongan ulama berpendapat bahwa pengertian 7 huruf adalah qiraah, cara baca yang 7. Jadi macam-macam ya mengenai arti huruf. Di Quran ini huruf dari 7 huruf, ada 7 bahasa, 7 cara baca dan sebagainya. Oke, terus. Nah, cara membaca qiraat ini mereka bawakan berbeda-beda ya. Perbedaan huruf ini ada yang masih benar, tapi juga ada yang bercampur dengan kesalahan. Hudzaifah bin Yaman memberitahukan kepada Nabi Muhammad perbedaan qiraat dan bahasa ini. Jadi Hudzaifah apa Khalifah ini ada perbedaan di grassroots bacaan yang bermacam-macam nih, gimana ini? Nah, bahkan saat itu sampai seorang anak ya didikan ulama ini dari kampung ini ketemu loh kok Quran beda, salah Quran. Nah, terjadilah itu. Kebayang ya situasinya ya. Qurannya kok beda-beda gitu ya. Nah, kalau kita nggak paham ini, kita diserang sama orang liberal. Quran itu sebenarnya nggak ada masalah loh, seperti juga Bible. Kan Bible kan sebagian tulisan Paulus, sebagian firman Quran. Nah, kalau kita diserang itu, kalau kita nggak tahu ini nggak bisa jawab. Akhirnya Khalifah Utsman dan para sahabat sepakat untuk menyalin lembaran-lembaran pertama yang ada pada Abu Bakar, jadi yang jadi Abu Bakar itu diambil, dan menyatukan umat Islam pada lembaran dengan bacaan yang disebut dengan satu huruf atau satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, mungkin bahasa Sunda Baru. Nah, gitu. Kayak gitu ya, yang Sunda Banten dibakar, yang Sunda Bogor dibakar, yang Sunda Cirebon dibakar, mungkin gitu, kira-kira itu. Satu. Maka disebut Mushaf Utsmani. Tadi yang ada yang tidak. Kenapa disebut Utsman? Karena dibukukan pertama kali disatukan oleh Utsman. Jadi Quran yang kita terima saat ini itu adalah versi Utsmani. Versi yang lain seperti apa? Nggak tahu, udah dibakar. Ya, terus lanjut. Nah, ini ya Utsman itu memanggil saya panggil ini. Utsman menggunakan peraturan dasar untuk menyalin dan memperbanyak mushaf. Jadi sudah jadi mushaf tadi satu bahasa Quraisy diperbanyak. Terus memerintahkan Utsman agar apa yang dipersilakan Zaid dengan ketika orang Quraisy itu supaya ditulis dalam bahasa Quraisy, ya, bahasa Quraisy karena Al-Quran turun dalam logat mereka. Nabi itu kan Quraisy sebenarnya, dipilihlah bahasa yang Quraisy. Jadi Nabi tadi minta 7 bahasa kan dikasih. Nah, untuk orang sana supaya paham, dikasih bahasa macam-macam. Tapi begitu mereka bertemu akhirnya bertengkar, disatukan lagi udah pakai bahasa yang Quraisy yang lainnya dimusnahkan. Oke, terus. Jadi semenjak itu perbedaan 7 bahasa Arab mengenai satu makna sudah tidak ada lagi. Udah finish. Seperti lagu Indonesia Raya yang kita pakai ya sekarang ini. Dulu kan ada tiga lagu Indonesia Raya kan, ada 3. Yang sekarang dipakai ya sudah yang ini nggak usah dipakai lagi. Nanti malah bingung. Nah gitu. Yang 2 kan sudah dihilangkan, tapi masih ada catatannya. Kalau ini sudah nggak ada, dibakar. Jadi umat Islam meninggalkan 6 bahasa yang lain atau qiraat yang lain. Oke, ada beberapa bagian. Nah, ini yang salah ya. Kadang-kadang orang liberal itu nyerang kita dengan pakai ini. Ini harus ditolak ini. Ada beberapa bagian Quran yang tidak dituliskan dalam mushaf Utsman, termasuk mushaf yang ada di tangan kita. Nah, seperti Quran Syiah, maaf ya, kan ada nambahkan surat apa gitu. Karena punya Ali dibakar. Nah, ini yang punya Ali nih, dia ngaku-ngakunya begitu. Tapi ini surahnya keliru ya, bukan Syiah yang Zaidiyah. Abu Bakar ya, dalam Quran terdapat sesuatu yang bukan Quran, itu juga salah. Orang liberal di Quran itu juga ada itu tulisannya Ali atau tulisannya siapa, itu keliru sama sekali karena waktu nulis kan sudah disimak sama Nabi. Abu Bakar Utsman telah mengubah Quran serta mengubah beberapa ayat. Nah, ini tujuan-tujuan juga. Sekarang masih ada teman-teman saya di grup SMA itu masih ada. Quran itu juga Qurannya Utsman. Ada yang dirubah, kan kita nggak tahu. Nah, itu kan supaya kita ragu sebenarnya. Padahal kita nggak boleh ragu kan, Allah akan mencari Quran. Ya itu tadi keputusan teknis saja, tidak mengubah makna secara besar.
Oke ya, ini harus ditolak ya kalau ada pendapat. Ini banyak loh pendapat ini dengan berbagai narasinya ya. Tapi intinya menyaksikan Quran, keaslian Quran. Nah, Koh Donditan yang orang Cina masuk Islam itu selalu memakai keaslian Quran. Dia beli Quran yang 300 tahun lalu, 200 tahun lalu sama. Berbeda dengan Injil yang 300 tahun lalu, yang tahun ini beda-beda ceritanya. Terjemahnya beda-beda. Karena bahasa aslinya juga nggak semua bisa, bahasa Ibrani nggak semua bisa. Kita bahasa Ibrani malah nggak pada bisa baca. Gitu kan? Oke, terus. Nah, sekarang pada masa Ali. Nah, masa Ali ini tidak ada ya, di masa Ali tidak ada konteks pengulangan Quran. Jadi sudah close, selesai. Sebab telah tuntas pada masa Utsman. Jadi Ali masa Al-Quran sudah nggak ada masalah, tinggal mengikuti Mushaf Utsmani. Terus Ali bin Abi Thalib juga berkata mengenai pengulangan Quran yang mulai Abu Bakar. Manusia yang paling berjasa bagi Mushaf Quran adalah Abu Bakar, karena dia adalah orang pertama yang mengumpulkan kitab Quran. Kemudian Ali juga ngomong nih, ini orang Islam supaya dengar nih. Baik sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, jauhilah sikap berlebihan atau bermusuhan terhadap Utsman dan perkataanmu bahwa dialah yang membakar Mushaf. Jadi ada yang nuduh nih, Utsman membakar Mushaf. Demi Allah, kata Ali, ia membakarnya berdasarkan persetujuan kami. Jadi Ali sudah setuju, tulisan saya dibakar, setuju. Sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Seandainya yang menjadi penguasa pada masa Utsman adalah aku, ini kata Ali. Seandainya yang berkuasa itu aku, kata Ali, bukan Utsman ya. Tentu aku pun akan berbuat terhadap musuh itu seperti yang dilakukan Utsman. Artinya kalau aku berkuasa saat itu, aku juga akan membakar mushaf yang lain. Jadikan satu saja Quraisy. Jadi sudah close, Ali nggak ada masalah. Nah, sekarang orang Syiah belakangan ini memasalahkan ada ayat yang dibakar, ini belum ada, ada tambahan. Itu kita nggak usah ini lagi, nggak usah dengar lagi. Sudah close, sudah selesai. Kalau kita ke situ terus mundur, kita dibikin PR, akhirnya kita lupa memajukan ilmu pengetahuan, teknologi. Kita dikasih PR terus yang ini. Kembali ke belakang terus. Jadi udah terus di sini ya. Terus. Nah, ini contoh pada waktu Ali bin Abi Thalib seperti ini. Tulisannya. Terus, coba. Nah, seperti itu. Ini kulit. Nah, itu udah mulai ada titik 3 tadi. Balik. Ini ada titik 3 nih. Sudah bisa antar ayat. Ini kreativitas. Kreativitas ulama ya. Jadi sudah ada ini untuk misal-misal. Terus, nah ini sudah ada lagi Bismillah. Antar surat dikasih Bismillah, ditambahin. Tadinya belum ada titik pemisah ayat nggak ada, dikasih titik 3, terus ditambahin Bismillah. Ayat. Oke, ini kreativitas ulama, karena kan Quran diperbanyak lagi, tidak hanya 5, disalin lagi, tulis tangan. Terus ada Bismillahnya ya, terus nah ini surat ini Al-Baqarah 1. Nah untuk memisah surah yang lain ini ada ini dikasih tanda juga gitu ya. Terus nah, ini lihat nih tanpa tanda pemisah ayat ya, nyambung terus aja ini. Mana batasnya kita kan nggak tahu. Oke, terus ini juga tanpa pemisah ayat. Nah ini mulai ini ada titik-titik. Nah setiap ayat dibatasin supaya enak. Berhenti ya. Terus ini titiknya beda lagi ya. Kreativitas nih bukan bid'ah ya. Kreativitas ada titik 4 yang jejer gitu ya. Terus nah itu ada pemisahnya lagi. Nah ini ada juga sebuah mushaf yang berbicara pada setiap ayat yang ke 10 ayat dikasih tanda. Nah 10 ayat dikasih tanda. Ya mungkin untuk penghafalan dan sebagainya. Ini kreativitas terus. Oke. Nah ini tulisan yang ditemukan tertua 267 Masehi. Jadi Nabi kan 623 Masehi. Ya. Ini dari 3 abad sebelum. Tulisannya seperti ini. Kalau dibaca ya seperti ini. Tapi tulisannya waktu itu tulisannya kayak gitu. Ini aslinya ini, kalau ahlinya baca jadinya gini.
Yang bisa baca ahli bu, bukan yang ahli apa namanya ahli tulisan Jawa ya. tulisan Jawa. Oke terus, nah ini tulisan kopi 40 Hijriah, udah agak bagusan ya bentuk-bentuknya. Terus ini tahun 18 Hijriah. Ini malah lebih tua lagi ya, enggak ini 568, oke. Nah ini tulis Arab juga begini. Kadang-kadang Absori ditulis pakai alif tambahan ya, tapi ada yang tetap pendek, tapi nanti atasnya fathahnya berdiri gitu kan. Jadi ini kalau di jumlah hurufnya berapa mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah ayat jangan dimasalahkan. Ada ulama mengatakan jumlah ayat sekian ribu, yang lain sekian ribu lebih, itu nggak ada masalah karena ada beda menulis. Jadi kita ngerti ya, beda jumlah huruf bukan berarti beda arti, beda, tapi karena beda tulisan aja. Oke ini poinnya. Jadi jangan dimasalahkan mengenai perbedaan jumlah huruf. Oh ini nggak asli nih, jumlah hurufnya berbeda kan? Oke terus, ini kesimpulannya. Jadi oke, langsung aja terus lanjut. Nah ini kan, nah ini contoh terus biar cepat. Lagi ini Al-Quran yang dengan berbagai macam bacaan dan tulisannya ya. Ya, ini kebaca nggak? Bisa baca nggak? Tanpa sakal, tanpa titik, baca nggak? Ini nggak ada titiknya ya. Kalau ini awas jelas ya. Nah kalau ini apa ya? Ini bak, kotak atau yang nggak tahu ini. Karena nggak ada titik. Kalau tahu ya. Itu apa sih ya? Nah yang ahli tahu. Nah yang ahli tahu kan ini udah tidak. Jadi ya yang ahli. Jadi ini kan hanya bantu. Dikumpulkan kan dalam hati kan, dalam Quran. Jadi ini hanya bantu. Kalau kita tahu bahasa Arab dia bisa baca. Oke, nah, lanjut. Nah, ini sudah mulai tanda sakal ada nih. Ya, lagi. Tapi nggak ada titiknya kan? Iya. Nah, ini nggak ada titik, nggak ada titik, ada titik. Tapi udah mulai baca, ya kan? Jadi kalau A ke atas, I ke bawah, kan gitu. Gurunya gitu. Oh A kasih tanda, I kasih tanda bawah, gitu aja. Yang mulai ada tanda sakal terus. Nah, ini udah kebaca lagi kan? Jelas nih, ini sudah ada tanda titik lagi nih. Nah ini ya, ini lagi. Kalau yang ahli seperti Mas Hanafi nggak usah pakai titik, bisa ya. Oke terus, nah, ini lebih lengkap lagi. Sekarang ada Quran tajwid. Nah hijau ini kan, ini idgham, gitu kan. Oh, ini panjang. Nah ini lebih modern lagi karena udah ada color. Kalau dulu kan hitam. Ini namanya perkembangan, bukan bid'ah ya. Ini perkembangan. Oke, terus qiraat. Ini saya cepat ya jelasin ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Qiraat itu artinya bacaan. Salah satu madhab aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu madhab yang berbeda dengan madhab lainnya. Qiraat ini ditetapkan berdasarkan sanad-sanad yang sampai kepada. Jadi qiraat ini tetap nyambung ke Nabi, walaupun nanti berbeda-beda. Oke, terus. Nah, ada yang para ahli qiraat di Madinah ada tidak di Mekah, di tiap daerah ada ahli qiraatnya, kan sudah berkembang Islam. Nah, ada 7 imam qiraat yang terkenal, Abu Amir, Nafi, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Ibnu Katsir. Ini yang populer. Terus, nah sekarang kita baca ini Quran dengan 7, bahkan 10 nih ya, 10 bacaan Quran. Coba lihat tadi. Kebaca nggak ya? Atau bisa dibesarkan kan? Coba di layar biasa aja, ini gede ini. Nah, coba ini dibaca. Bacanya apa ini? Di Al-Fatihah. Ayo Ibu, nanti. Hanya banyak. Ya, jadi gimana? Nah, oke. Terus ini Ibu Kira. Pendek kan? Iya. Nah, Maliki.
Bukan berarti ini benar ini salah, dua-duanya benar. Tapi kalau kita baca Maliki itu berarti versinya guru Asim atau Kisai. Tapi kalau kita baca Maliki pendek, itu Al-Baqun itu selain daripada Kisai sama Asim, yaitu yang lain seperti tadi Ibnu Katsir atau siapa. Jadi kalau nanti ada orang ngaji Maliki yang wah salah, oh berarti dia ngikuti yang lain. Di Indonesia itu yang populer Asim. Kita itu secara nggak sadar ngikuti Asim. Kalau dikoreksi ya mas ya, kalau salah ya, ngikuti Asim. Contohnya ini ya, lagi itu, nah ini, coba ini Mas Roy. Maaf kurang jelas yang penglihatannya. Gede lagi gitu. Nah ini atas naik. Nih bahasanya apa ya? Alaihum. Nah kalau yang ini alaihim. Jadi kalau alaihum itu Hamzah, gurunya Hamzah, atau Yakub itu bacanya alaihum. Jadi oh ini waktu bi alaihum. Itu benar. Bukan salah. Kalau kita nggak tahu, ya gitu tadi. Umat Islam kadang nggak ngerti, nyalah ke, nah itulah. Makanya ini belajar yang pokok dulu ini ngerti. Jadi tahu Pak. Oh iya, mantul itu benar. Jadi nasihat kalau kalian pelaku lagi anamta alaihum. Tolong dikoreksi mas ya. Tapi Anda jangan coba-coba di sini pakai ini ya. Kan belum semua belajar PAE, nanti diteriakin sama makmum. Alaihim. Jadi kalau kita ilmunya luas, santai aja. Beda itu. Makanya itu penting ya belajar gini ya. Alaihim maghdubi alaihim. Benar. Ya. Makanya kalau ilmunya luas semakin tidak mudah menyala-nyala. Oke, terus berikutnya ada tambah-tambah. Ini di Al-Baqarah nih ya. Bahwa ayat da'u yukadibun. Jadi seluruh Quran itu banyak berbeda-beda, tidak hanya itu. Ini satu Quran isinya 7 cara baca, bahkan 10 cara baca, dan semuanya bersandar ke Nabi, nyambung ke Nabi semua. Nah kalau kita nggak pernah belajar ini sama orang liberal diserang, itu bacaannya sana alaihum, merang-maroko alaihum, kamu alaihum, kamu bantu sana bantu he. Nah, kita kalau nggak belajar akhirnya murtad nanti gampang ragu. Makanya kita harus belajar ini simple ya. Ustaz, izin tanya. Boleh. Kalau ada yang qiraat apa itu yang pernah dulu pakai langgam Jawa, itu gimana ya? Ya. Mas Nabi dulu. Jawabannya gimana? Pakai langgam Jawa logatnya ya? Logat. Jadi dia iramanya, dia apa namanya? Pernah di Istana Negara itu kan baca asuhan, tapi dia kayak orang Jawa, jadi kayak nembang itu loh. Kayak nyanyi. Kayak nembang itu, Bu. Nembang Jawa itu. Sebenarnya kalau pengen baca Quran itu, walaupun gimana nanti iramanya, logatnya nanti gimana, tapi kita harus mengikuti kaidah awalnya. Bagaimana Quran itu diturunkan, seperti itu kita baca. Adapun yang lainnya itu seperti irama, logat, itu hanya bawa bukan menjadi hal yang pokok gitu. Jadi itu bukan yang pokok. Jadi yang pokok itu yang sesuai dengan diturunkan Nabi, bacanya harus seperti itu. Adapun yang lain itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak merubah arti setiap huruf yang kita baca. Tapi kalau misalkan kita baca dengan mengikuti lagam Jawa, tapi itu mengubah makna, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita baca dengan lagam Jawa, tapi tetap tidak mengubah makna, itu diperbolehkan. Oke, clear ya. Jadi irama itu terserah. Ya. Sudah
Afrika Selatan hampir sama dengan Jawa. Ini yang bisa begitu Pak Didi. Kalau imam latarnya Jawa. Pak Didi. Jadi sekarang karena ada sampean jadi dia nggak pernah imam. Oke. Jadi gitu. Yang penting tidak mengubah arti, tidak mengubah tajwid gitu ya. Itu oke. Oke, ada lagi. Nah ini tarjiun, ada turjaun ya. Contohnya tarjiun, yang saya turjaun sama saja. Oke, ada lagi. Saya terus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah cukup banyak ya materinya. Mudah-mudahan nggak melengkap. Ya. Kenapa kalau di dalam Al-Quran itu pernah saya baca ya, misalnya Al-Quran ini tandanya lam alif dan bentuknya, terus yang ini nanti misalnya koflam, nah itu gimana bisa? Ayo baca. Kalau berkaitan dengan arti? Ya, yakin. Jadi sebenarnya kalau tanda wakaf itu ya di zaman Nabi itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya sebagai penanda bahwa ini makna ayat apa untuk membatasi makna ayat gitu. Jadi kan misalkan dalam satu paragraf itu kan ada satu kalimat yang memaparkan dengan makna tertentu gitu kan. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda berhenti, nanti takutnya makna yang satu ini bergabung dengan makna yang kedua. Maka para ulama itu untuk biar orang membaca Al-Quran itu sesuai dengan makna, maka dikasihlah wakaf. Dan ada wakaf yang wajib, ada yang tidak wajib. Contohnya wakaf qoflam. Qoflam itu kita boleh berhenti di situ dan boleh juga lanjut, tapi dianjurkan untuk berhenti. Tapi kalau lam itu kita boleh lanjut, boleh berhenti, dan boleh kita tidak lanjut dari wakaf lam tersebut. Jadi misal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, berhenti situ boleh. Kita lanjut dengan a'anzartahum boleh juga. Tapi kalau misalkan mau ngambil dari alaihim a'anzartahum boleh juga. Jadi wakaf itu sebenarnya bukan hal yang kalau misalkan kita lewat ini berdosa bukan gitu. Tapi tergantung. Misalkan kalau ada juga wakaf yang wajib berhenti. Kalau misalkan kita lanjutkan bacaan di situ, itu menyebut kita lain maknanya. Maka dianjurkan sama para ulama wajib berhenti di situ. Dan contohnya wakaf mim itu kecil ya. Nah itu wajib berhenti di situ. Kalau enggak, nanti maknanya bisa berbeda. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sama Allah gitu dengan Rasulnya. Seperti itu. Tidak, misalnya kalau di Al-Quran ini, misalnya amalif tuh, nah pas dibaca di Al-Quran ini pas sudah itu bukan amalif tapi koflam, tapi tidak bermasalah gitu kan? Karena mushaf yang ada di Madinah dengan Arab Saudi dengan standar Indonesia itu berbeda wakafnya. Tapi kita bacanya sesuai dengan mana yang kita baca aja. Kalau misalkan kita baca sesuai dengan standar Arab Saudi, maka kita ikuti wakaf di situ. Kalau misalkan pakai standar Indonesia, kita ikuti aja di situ. Dan itu semua hasil ijtihad ulama. Berarti bukan berarti wakaf yang ada di Arab Saudi yang itu pendapat ini yang benar bukan, karena itu ijtihad, hasil ijtihad itu bisa salah dan bisa benar gitu. Jadi kita mau contoh kemana aja, yang penting kita tidak boleh ini salah, ini yang benar gitu. Nggak boleh. Kita sesuai dengan kaidah yang kita baca aja. Jelas banget ya. Makasih ya penjelasannya. Jawab bukan insinyur sipil. Penjelasannya. Yakin. Pinter Pak. Kan imam sholat kita. Mau jadi mantu. Alhamdulillah. Contohnya kan itu fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau kita berhenti di situ bingung kan? Kok celaka? Allah tidak campur. Ya tadi, yang penting kalau paham bisa apa enggak rame. Memahami. Oke, bagus. Lanjut ya. Tafsir, takwil dan kitab terkenal. Kita masuk ke situ. Ada sekarang tafsir. Pengertiannya apa? Arti kata tafsir itu menjelaskan atau menyingkap yang tertutup, itu namanya tafsir. Di situ berarti. Sebagai istilah ajaran Islam, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya
ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. Ini menurut Abu Hayyan. Terus ini ada kata-kata tafsir di sini ya. Dibaca Mas. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Nah, ini ada kata tafsir ya. Artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar-benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi tafsir itu artinya penjelasan. Ya, oke, terus. Nah, takwil kadang-kadang ada orang takwil. Apa bedanya? Artinya takwil itu kembali ke asal. Ada yang mengartikan esensi yang dimasukkan dari suatu perkataan, itu takwil. Esensinya itu apa? Itu takwil. Atau menafsirkan perkataan dan menjelaskan makna. Jadi takwil sama dengan tafsir itu sama aja. Tapi yang ada yang membedakan dia lebih ke esensinya. Oke, terus. Nah ini, kalau mau belajar tafsir, membeli buku kitab, apa pertimbangannya? Ada jamaah yang WA saya, Pak saya mau beli tafsir, kira-kira mana yang saya beli? Nah, saya juga bingung jawabnya kalau belum tahu PAI. Jawab apa ini? Nah, oke, terus. Nah, ada tafsir bil ra'yi, ada bil maktur. Jadi buku-buku tafsir itu, ini sebenarnya terjemah Quran ini adalah tafsir, tapi sangat sederhana. Tapi tafsir juga terjemah, karena sudah ada tadi wahyu diartikan ilham, diartikan misalkan sudah tafsir. Kalau terjemah ya tetap wahyu. Nah, jadi ini sangat sederhana. Ada bil ra'yi itu menyikap dengan akal. Jadi memakai akal mengartikannya itu. Kalau bil maktur, oh ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain atau hadis yang lain atau perkataan sahabat atau tabi'in dan seterusnya. Oke, terus. Nah, ada metode tafsir. Jadi tafsir juga macam-macam. Ada orang bertanya, bagaimana ya kalau belum belajar ini bingung juga jawabnya. Ada yang tahlili, itu analisis sesuai tertib Quran. Jadi mengartikan sesuai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, itu satu-satu urut itu ya. Itu namanya tahlili tafsirnya. Hanya itu di sini. Di sini contohnya ada ya situ ya, tafsir-tafsir itu. Terus metode maudhu'i, tematik. Jadi mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema, kemudian dirumuskan seperti perempuan dalam Quran misalnya. Jadi ayat-ayat yang tentang ada kata-kata perempuan dikumpulkan jadi satu, kemudian diteliti, disimpulkan oh pengertian perempuan dalam Quran ini. Itu namanya tematik atau maudhu'i. Seperti pengertian hijrah itu apa? Itu satu tafsir sendiri. Atau pengertian sabar itu apa? Nah, itu satu. Namanya tafsir. Ini sekarang populer karena sudah 30 juz tebal. Nanti satu tema. Ada metode munqarin yaitu membandingkan. Ini ayat ini mirip maknanya dengan lafaz ini dibandingkan. Ada ijmali global. Jadi menjelaskan kata-kata yang masih global. Ada kata-kata yang masih global dirincikan gitu ya. Berarti kan siapakah yang mendustakan agama? Nah, itu ditafsirkan. Kan masih global. Terus ini ada metode tafsir, ada laon, itu corak tafsir. Jadi ada orang yang ahli dalam bahasa, kalau dia menafsirkan Quran, dia nanti akan perdalam, perbanyak keterangannya tentang bahasa, tata cara bahasa, nahwu sorofnya. Tapi ada ulama yang ahli fikih, ketika dia membuat buku tafsir, banyak cenderung ke fikih. Kalau ayat tentang sholat muncul, ya dijelaskan sholat itu hukum-hukumnya macam-macamnya dan seterusnya. Tapi kalau yang bukan ahli fikih ya dilewatin aja, sholat itu aja. Jadi ada coraknya macam-macam. Ada yang politik, tentang dia suka politik, dia istilahnya pergerakan, tafsirnya ya tafsir tentang itu pergerakan. Nanti ada contohnya. Ada yang akal, ada yang sufi, ya tentang sufi, ada yang ilmi. Jadi kalau ada tafsir mengenai masuk atau hilal, nah hilal bulan apa diterjemahkan. Bahkan jenis-jenis apa namanya daun di situ juga ada. Terus, nah tadi yang biroi itu jumlahnya lebih banyak daripada bil maktub. Bil maktub itu sedikit. Tafsir dengan ayat, tafsir dengan hadis itu sedikit. Kalau biroi ini banyak. Tapi kita tidak boleh memastikan ya. Contohnya tafsir di dalam Quran Said Qutb. Ini kan orang politikus pergerakan orang Ikhwan Muslimin. Tafsirannya ya tentang politik, tentang sosial. Ada fikih tidak dibahas secara
Jadi kalau ketemu Fir'aun Musa, wah dia puas, banyak gitu mesti. Bagaimana konteksnya dengan sekarang, pertempuran dengan Musa dengan Fir'aun. Oh, kalau baca ini langsung mau perang. Jadi memang membakar ya, ditulisnya di penjara kan. Di waktu itu semangatnya semangat pemberontakan gitu ya. Terus ada Ibnu Maktur ini kan Ibnu Katsir yang populer kan. Oke, terus tadi metode tahlili tadi, nah, di dalam Quran ini walaupun tadi politik, tafsir tentang sosial, tapi juga dia urut tadi ya, Al-Baqarah Al-Baqarah gitu ya. Kalau maudhu'i tadi sesuai dengan temanya, contohnya ini hijrah dalam pandangan Al-Quran. Ini almarhum ya, Dr. Azami Sami, dosen saya dulu nih, Azami Sami Mujahidin. Terus kemudian ada yang perbandingan, ada yang Ismaili, terus nah ini tafsir yang nahwu atau lugawi tadi Jalalain itu kan kalimat ini kalimat apa, jenisnya apa itu dibahas di situ. Ada yang fikih Imam Malik tafsir Ahkamul Quran, ada yang Mizan, pernah baca tafsir Al-Mizan, ada terjemahnya toba-toba itu tentang banyak tentang silah paham jahis, tentang politik ini Al-Kasaf ini, terus kemudian ada Ruhul Iman, ada Al-Jawhar ini tentang ilmu di tebel banyak sekali ilmu kedokteran, ilmu apa, biologi termasuk di sini. Nah ini tafsir macam-macam. Jadi kalau ada orang tanya kemarin, Pak saya mau beli tafsir yang mana, saya juga bingung jawabnya. Anda mau kemana? Tapi kalau tahun ini ya silakan dipilih. Oh aku lagi mau belajar tentang politik, baca ini. Aku mau belajar tentang fikih, ya belajar. Aku mau belajar dari bahasa ya ini jadi gitu. Oke ya, terus. Nah tafsir juga ada yang diterima, ada yang ditolak. Tidak semua tafsir diterima karena ada tafsir yang mungkin oleh orang-orang yang tidak kompeten gitu ya, atau orang liberal atau orang orientalis itu yang ngarang untuk menjerumuskan kita, itu ada yang ditolak, mardud. Jadi tidak semua tafsir diterima. Oke, terus. Oke, terus lagi. Nah ini contoh tafsir Bil Ma'thur macam-macam tadi. Ini Bil Ma'thur semua. Kita kebayang ya, Mbak belajar Islam kayak begini. Nama pusingnya, tafsir saya luas. Mau yang mana? Kayak itu saya ajari yang pokok aja, udah cukup. Yang jurusan ekonomi tetap belajar ekonomi. Ini tahu aja gitu lah. Kalau mau belajar lagi ya boleh. Nah, terus nanti. Terus, nah ini biroi banyak nih dengan akal nih. Ini Kutubi, Jalalain juga termasuk. Terus, nah ini yang modern yang terkenal ini Al-Manar, Sayyid Muhammad Rasid Ridho, di Quran ini terkenal. Apa juga ada ini 30 juz di sini. Nah, ini macam-macam tafsir ya. Oke, sudah 4:30 ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Ilmu apa? Nah, ini agak mikir lagi nih. Pisau analisis, maksudnya apa ya? Pisau analisis itu sebenarnya istilah ulama aja. Jadi cara memahami kata itu memakai alat analisa. Ayo lanjut. Nah, pengertiannya ini salah satu cabang ilmu Al-Quran untuk memahami makna. Dibuat oleh ulama ya, mungkin ulama ini ya, bukan nabi ya. Oke, sekarang pertama makna, mantuk sama mafhum. Ini pisau satu, kita harus punya alat pisau ini. Nah, di dapur kan ada pisau daging, pisau untuk buah, itu kan ya beda-beda ya, pisau daging gede. Nah, makna mantuk adalah makna yang diketahui dari yang ditunjukkan oleh lafaz atau teksnya itu bunyinya apa. Suatu ayat dalam penuturannya. Dengan kata lain, makna ayat yang tersurat, kalau bahasa Indonesia tersurat atau eksplisit bahasa Inggrisnya. Sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu menurut ucapannya, yakni menunjukkan makna berdasarkan materi huruf di ucapannya. Jadi kalau istilahnya letterless lah, tekstual, itu namanya bahasa Arabnya mantuk, makna mantuk, makna apa adanya, makna yang tersurat. Nah itu ya. Oke, terus
Contohnya ini ya. Kadzabat adul mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Jelas nggak ayat ini? Yaitu ada kaum namanya Ad telah mendustakan rasul-rasul Allah yang dusta. Jelas kan ya? Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Jelas ya? Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Itu teksnya seperti itu. Terus, nah makna mafhumnya ya, adalah makna yang diketahui bukan dari yang ditunjukkan oleh lafaz. Jadi lafaznya bunyi begini, tapi dia malah ingin tahu apa maksudnya itu, dibalik itu. Bahasa kita adalah tersiratnya. Nah ini Mbak Arianti mesti tahu kan, kalau nulis surat cinta kan ini tersirat. Mungkin aku senang kamu, itu kan enggak dipakai kata-kata apa. Kalau saya cinta kamu itu namanya tersurat. Tapi kalau saya kirimin bunga, itu tersirat. Maksudnya apa? Nah, gitu. Itu contohnya. Jadi tersirat. Tersirat itu implisit. Jadi makna dibalik itu. Jadi sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz justru tidak berdasarkan artinya itu. Bunyinya itu tapi maksudnya enggak itu. Saya sesuatu padamu, maksudnya apa itu? Nah, contoh ya. Terus lanjut ya. Nah ini contohnya mafhumnya. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kewajiban sedang kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca Al-Quran atau kitab. Maka tidakkah kamu berpikir? Nah ini afala ta'qilun? Tidakkah kamu, sebenarnya ini kan akal ya Mas ya? Akal kan? Kenapa kamu tidak menggunakan akal gitu kan? Tapi diartikan kan kamu tidak berpikir. Kan beda ya? Iya. Harusnya kan kenapa kamu tidak memakai akal gitu ya? Nah jadi mantuk ayat ini, mantuknya adalah sebenarnya manusia itu tidak menggunakan akalnya. Kenapa kamu tidak? Kalau orang dibilang kenapa aku nggak menggunakan akal, mungkin bingung juga. Kalau tangan untuk makan, kalau akal untuk apa ya? Untuk akal untuk berpikir. Makanya diartikan kenapa kamu tidak? Jadi ini sudah tafsir ini. Tafsir mengambil makna mafhum. Nah, kalau terjemahan asli misalnya, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Ya boleh juga. Tapi oleh tepak sudah dijadikan mengapa kamu tidak berpikir? Karena akal itu berpikir. Jadi berbeda kan? Teksnya kan ini, tapi mengartikannya namanya mengambil makna yang tersirat atau mafhum. Ya, kalau orang tekstual ya menggunakan akal, udah. Oke, terus lanjut. Oke, lanjut dulu. Nah, ini contoh kasus. Coba dibaca Mas. La yamassuhu illa al-mutahharun. Artinya Tidak menyentuh kecuali hamba yang disucikan. nah, udah. Saya mau tanya ini. Tidak menyentuh maksudnya Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Kalau menurut Bu Santi maksudnya suci ini apa? Udah ini ya. Hadas. Boleh ya. Tutup lagi. Penafsirannya. Berarti kalau mau menyentuh Quran harus wudu. Nah, itu boleh memaknai berarti memakai kata-kata menyentuh. Ya, mana menyentuh berarti kalau mau menyentuh Quran harus wudu. Keluarin dulu ya, Mas. Nah, Ya, sekarang keluarin dulu ya. saya tanya, kalau artinya seperti itu, tidak boleh menyentuh Quran kecuali bulan suci. Ini kan ayat ini turun zaman Nabi, ya enggak? Zaman Nabi turunnya kan? Quran sudah ada enggak yang seperti itu? Ini udah masuknya. Nah terus yang disentuh apa? Yang D ya. F ya. E. Nanti kan tidak menyentuh Quran kecuali suci. Nah waktu Nabi kan belum ada Quran ini, menyentuh apa? Jadi ayat ini kan bingung kan? Iya. Kok ayat Qurannya nggak ada, masih dalam bentuk apa? Pelepah-pelepah, belum ada mushaf. Yang disentuh apa? Nah itu namanya mencari makna yang tersirat. Ayat ini sebenarnya tersiratnya apa sih? Kalau tersuratnya nyentuh, berarti kalau mau nyentuh wudu dulu. Tapi kalau yang makna tersirat, Qurannya nggak ada kok. Berarti menyentuh di sini bukan menyentuh, tapi memahami. Oh. Paham nggak? Ya ya. Jadi tidak ada orang yang bisa memahami Quran kecuali yang suci.
bukan orang yang sudah wudhu itu pasti paham, tapi suci Suci hatinya. hatinya. Paham nggak? Tahu Pak. Mutahharun. Jadi kalau ada orang yang mau nyentuh Quran nggak wudhu, ya nggak masalah. Dia mau pakai mana tersirat, bukan tersurat. Oke ya Pak, Pak Hasan, oke. Ya, tapi mungkin ini Pak Haji terkait dengan menyentuh Al-Quran itu kan juga di dalam kajian fikih kan banyak Siap. perbedaan ulama ya. Ada yang boleh menyentuh dalam arti secara fisik, ada yang juga tidak menyentuh dalam fisik, juga dalam kondisi tidak berwudu juga tidak boleh begitu. Ya. Tinjauannya begitu, bagaimana menurut Pak Haji? Iya. Jadi tergantung kita mau memakai makna yang mana gitu. Apalagi yang ini Pak, misalnya untuk perempuan yang lagi haid. Haid. Seperti kami ini kan Pak, guru dan jadi mengajari anak-anak. Itu nanti ya akan saya jawab setelah al-ijtihad. Supaya lebih masuk lagi. Kalau saya jawab sekarang terlalu dini. Kalau pertanyaan Bapak tadi mengenai itu ya nanti. Ini enak juga Pak, terang nggak apa-apa Pak. Terang Ini ini. kelihatan juga. Kan nggak perlu terang kan, nggak perlu baca kan. Yang di balik situ deh Pak, balik lemari. Oh ini, ya benar. Ini di atas Pak, di atas. Oh ini ya? Iya. Warnanya gelap ya. Pak ini biar videonya Oke, siap. videonya lebih hidup. Oh iya. 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 Ya oke, nggak ganggu ya. Seru. Nah, pertanyaan Pak Ridwan nanti tak jawab setelah isi ya supaya masuknya lebih enak. Baik, Karena baik. belum nyampe. Tapi ini ada pengertian, ada makna tersurat, tersirat. Jadi dari sini sudah timbul perbedaan, sudah mulai. Tapi kita ngerti ilmunya, mau pakai yang mana. Nah, mungkin sedikit jawab pertanyaannya Pak Aziz tadi. Melihat hilal, kalau kamu menyaksikan hilal rembulan yang terbit, hilal itu namanya rembulan terbit, bulan sabit, maka puasalah. Kalau mana matuk melihat hilal itu maksudnya apa? Teropong, Teropong kan? Atau pakai telanjang. mata telanjang itu kan melihat hilal. Itu mana matuk? Oh, Mana matuk melihat Iya. hilal ya melihat benar-benar melihat pakai mata. iya. Tapi kalau mana mafhumnya apa? Tersiratnya. Tersirat. Meyakini. Dia meyakini bahwa sudah masuk. Masuk ya. Kan meyakini bisa lewat hitungan. Iya. Lewat ahli bintang kan sudah tahu kan? Iya. Makanya Muhammadiyah kan berani. Tanggal itu sudah puasa. Nah, berdasarkan hitungan, saya sudah melihat, tapi bukan melihat pakai ini, pakai otak. Oh, Gitu loh. Jadi kalau pakai mana mantuk, iya. orang yang cenderung mana mantuk akan memilih ruya. Tapi kalau orang yang mau pakai akal, oh ini melihat itu tidak harus gini, tapi dengan akal, perhitungan, matematika, fisika, ketemu itu kapan hilal terjadi. Nah, itu. Masalahnya sekarang tidak Anda mantep yang mana itu aja, nggak perlu menyalahkan. Iya. Saya mantep lihat langsung, ya sudah. Iya. Dan yang satunya saya cukup loh, yakin dong saya insinyur tahu hitung gini, nggak usah. Ya silakan, tapi nggak usah nyalahin. Nah, masalah itu. Ya, yang penting tidak menyalahkan. Iya. Makanya Alfat ini membuat kebijakan setiap tahun daripada kita debat, udah mengikuti pemerintah saja, nggak ada debat. Capek-capek kita debat, mendingan kita mikir santunan yatim piatu, kita mikir itu apa. Nah, daripada debat ini, nah, kita ikuti pemerintah. Itu keputusan, nggak masalah keputusan, nggak ada yang benar salah. Keputusan itu melihat kondisinya. Tapi apa keputusan itu supaya tidak tiap tahun nggak debat, capek. Nah gitu. Jadi masalahnya adalah di makna Pak. Ya. Orang cenderung mana mantuk atau mantuk. Kalau cenderung mana mantuk pasti rupiah. Kalau cenderung mana mantuk ya cukup hisab. Dan ini masalah pilihan. Jadi mulai paham ya perbedaan-perbedaan itu muncul dari apa? Pertama dari makna kalimat sendiri sudah bisa. Ini Bapak Ibu kalau nanti ada Ustadz ngomong, wah itu makna mantuk itu Ustadznya bingung masih. Iya. Karena kalau di pesantren mana? Karena belum Nggak perlu tahu ini.
ngerti gini semester 6 nih ya. Saya diganti semester 6. Makna makhluk itu. Anaknya udah terima belum? Udah diajar ini. Atau di aliyahnya? Di pondok. Tuh di pondoknya yang di S1-nya? Di S1-nya? Kalau S1-nya dia masih nggak Belum. spesifik seperti Belum dibahas gini ya. Tapi nanti mungkin sampai belum dibahas. Semester berapa pada? 5. Semester 5 belum dibahas Bu. Sekarang ibu udah paham ini Bisa misalnya itu. nggak tanpa kuliah udah. Nah, kalau tapi jangan sombong ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi memang ini saya ambilkan yang pokok supaya nanti ya tahulah kalau ada perbedaan tuh. Oh ini Ustaz ini pakai makhluk, ini makum, gitu ya. Nanti pertanyaannya Pak Depan nanti setelah pas istiad. Jadi ini kan masuk akal semua, tidak menyentuh Quran kecuali yang disucikan ya. Berarti kalau menyentuhnya itu menyentuh ini ya berarti wudu ya itu oke. Tapi kalau menyentuhnya itu memahami, tak ada kaitannya pemahaman Quran sama fisik ini, tapi kebersihan hati. Makanya firman tadi orang yang sudah diolah hatinya akan subur menerima Quran, bisa paham Quran. Tapi kalau udah yang dasarnya itu liberal, nolak, itu dikasih ayat ya menolak terus. Oke ya, ini clear apa? Tanya lagi Pak, apa namanya? Ini ada ayat juga yang sepertinya bertentangan gitu ya. Mungkin harus ada pemahaman dengan mantuk dan mafhum juga. Kayak misalnya ayat menyebutkan bahwa Allah di atas ars, tapi juga ada Allah di dekat leher ya. Ini gimana mantuk dan mafhumnya? Sama. Pasti sudah bisa jawab. Allah di atas. Kalau orang pakai mantuk tersurat, ya Allah di atas. Enggak boleh di bawah, di atas. Itu mantuk. Tapi kalau mafhum sebenarnya maksudnya apa sih? Kan Allah itu tidak punya tempat. Allah kan menciptakan semesta. Kok ada tempat? Keliru dong. Nah, jadi dia memakai mafhum. Kalau begitu di atas itu hanya untuk sopan santun. Besok sekarang Allah di bawah, masa Allah di bawah sih? Kan tidak pantas secara akhlak. Nah gitu loh. Jadi Allah memakai etika Allah di atas. Kalau Allah di bawah kan kita ijek. Yo nggak pantas lah gitu loh. Jadi kalau orang pakai mafhum ya bisa luas pemahamannya. Oh Allah kan nggak nabrak-nabrak dengan prinsip tauhid yang lain. Allah kan tidak berawal, tidak berakhir, tidak terbatas waktu, tidak menempati ruang, gitu kan? Allah yang menciptakan ruang itu. Nah kalau di atas, ya berarti bukan di atas itu, ini hanya masalah etika. Kalau Allah di bawah, lucu. Di bawah, Allah di atas. Tapi kalau kata mantuk, orang yang mantuk, ya Allah di atas udah. Mau di orang leher jadi bingung, nah, kebanyakan mantuk itu sering bingung. Nah, orang yang pakai mantuk sering ketabrak-tabrak sendiri. Katanya Allah di atas, tapi Allah di leher. Gimana ya? Tapi kalau yang mafhum, kan cuma sopan santun aja. Allah di mana-mana. Di leher kan hanya untuk kiasan bahwa Allah dekat sekali dengan kita. Itu. Paham ya? Jadi persoalannya sebenarnya ini. Cuma Ustadz, jadi Mas Hanafi kan calon Ustadz besar ya. Mau menjelaskan seperti itu di forum kultum mungkin enggak? Saya udah berapa jam nih? Udah 3 jam baru sampai kan? Baru sampai 3 jam. Kalau kultum 7 menit mau sampai ini. Makanya itu saya kadang-kadang ngisi kultum misalnya apa itu bingung juga materinya. Mendingan saya ngajar gini aja. Tapi kalau suruh kultum kan ya tak isi tapi harus besar aja gitu. Soalnya mau jawab ini saya butuh 3 jam untuk jawab ini. Supaya orang ngerti gitu kedudukannya. Kalau saya langsung, wah gimana ya? Paham ya? Oke lanjut. Ini baru satu visualisis. Visualisis yang kedua, hakiki majasi. Hakiki itu makna yang sebenarnya. Hampir mirip dengan mantuk tapi beda dikit. Orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Oke, contoh makna hakiki terus. Nah kalau majasi makna yang tidak sebenarnya seperti mafhum. Majas itu kias
Bahasa majas, majasi. Konotasi lah kalau kita bilang ya. Ya, konotasi. Seperti nyur melambe. Nyur itu kan benda mati kan? Kok melambe? Gimana sih? Nah, gitu lah, kan gitu ya. Iya. Melambe itu nggak benar tuh nyuruh melambe, ya kena angin udah tiup. Nah, tapi itulah bahasa tinggi kan. Quran itu bahasanya tinggi. Makanya itu ada makna majasi. Gunanya sebagai pemeragaan sesuatu sehingga lebih mudah dipahami dan sekaligus ditaati. Contohnya, nih, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Nah, ini ayatnya yang mana ini? Ya ini ya. Innal fat Biyadillah. biyadillah, di tangan Allah. Nah, Allah punya tangan nggak? Nggak tahu. Kan nggak tahu. Allah punya, kalau kita membayangkan Allah punya tangan gini, dosa kita. Iya. Allah itu nggak bisa kita bayangkan. Aisyah kami desa itu, kita tidak bisa memisahkan Allah dengan apapun. Kalau kau pakai tangan sih, berarti Allah gini dong. Nah, terus kurnia itu ada di genggaman Allah. Nah, kalau kita bayangin itu, ya akhirnya bingung sendiri. Kadang-kadang makna hakiki itu jadi kita jadi bingung. Makna mantuk tersurat itu jadi kita buat bingung. Kalau pakai tangan Allah ya, tangan berarti kekuasaan lah, simbol kekuasaan. Kekuasaan tangan bukan kaki kan, tangan. Itu bagi rezeki itu kekuasaan Allah. Jadi gitu. Tapi juga jangan nyalakan yang mantuk ya, biarin aja yang mantuk bingung-bingung biarin. Jangan disalahkan. Nanti kalau disalahkan marah. Ya. Dan memang ada benarnya juga kadang-kadang mantuk itu, gitu. Nggak selalu salah. Cuma kita jangan menyalahkan. Makanya kalau paham ini kita longgar aja. Jadi bisa kedua, bisa ketiga ini. Mutlak muqayyad. Mutlak adalah ayat yang hanya menunjuk kepada satu pengertian belaka. Maksudnya tidak ada tambahan pengertian. Jadi kalau sudah satu, ya mutlak selesai. Contohnya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman. Musyrik dalam ayat ini bersifat mutlak karena hanya menunjuk kepada satu pengertian saja, ialah perempuan-perempuan musyrik. Musyrik pokoknya musyrik, tidak ada tambahan pengertian misalnya musyriknya janda, musyriknya gadis, enggak ada. Ya sudah, musyrik. Ini namanya mutlak. Enggak perlu ditambah-tambah lagi. Ya, pokoknya musyrik. Kalau orang nanya lagi, musyriknya kalau gadis gimana? Ya sudah termasuk kan gitu. Jadi namanya itu mutlak. Kita tidak boleh menikahi wanita yang musyrik, baik itu gadis maupun janda dan sebagainya. Itu namanya makna mutlak. Terus lanjut. Kalau muqayyad, ayat yang menunjuk pada satu pengertian dengan tambahan pengertian yang lain. Jadi kalau ayat ini tidak bisa berdiri sendiri, namanya muqayyad. Muqayyad itu artinya dikuatkan ya Mas ya, dikuatkan. Contohnya ini, diharapkan bagimu memakan bangkai darah nih, damul. Damul itu darah daging babi dengan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, daman dalam ayat ini bersifat mutlak. Daman. Nah, tapi kita lihat lagi berikutnya. Nah, di Al-Maidah yang lain, bagimu juga karena darah. Oh, ini masih ya darah. Oke, lanjut lagi. Al-Maidah ayat 3 tadi darah. Nah, ini muqayyadnya ya. Dalam ayat Al-An'am di situ kan sudah ada ya 164. Diharamkan bagimu. Nah, ada tambahan nih. Daman masfuhan. Darah yang mengalir. Nah, ini pentingnya memahami Quran itu tidak boleh satu ayat. Katanya satu ayat sampaikan, bukan satu ayat tapi satu pengertian. Kalau satu ayat tadi disampaikan, darah itu haram. Padahal ayat yang lain, darah yang mengalir yang haram. Jadi ayat ini menguatkan yang tadi, ini muqayyadnya. Jadi ayat satu dengan yang lain tidak boleh dipisahkan. Jadi yang diharamkan adalah darah yang ngalir ya. Memang kalau kita nyembelih darah yang ngalir itu boleh, enggak boleh dimakan. Tapi hati itu kan kayak darah kan betulnya. Darahnya nempel di daging kan boleh. Boleh. Ya kan darah ayam kan ada darahnya juga, dagingnya maksudnya. Kan di dalam juga ada nempel darah itu. Itu ketika dicuci ya berarti halal kan karena tidak mengalir lagi di situ. Ya sebaiknya dicuci yang bersih. Enggak, maksudnya setelah dicuci. Sebenarnya kan di unsur-unsur daging itu kan ada darahnya juga sebenarnya. Ya itu masalah kehati-hatian sih sama kesehatan juga.
semakin jenisnya bersih, tapi oke lah. Tapi yang jelas yang ngalir kan disembelih ngalir itu. Nah, itu. Makanya kalau kita menyampaikan satu ayat balighu ani walau ayat, bukan berarti satu ayat sampaikan enggak, tapi kamu paham satu masalah sampaikan. Jangan satu ayat sampaikan nanti ngawur. Satu ayat sampaikan. Celakalah orang sholat, coba sampaikan. Celakalah orang sholat. Salah karena kan Fawaidul Sholih alalin. Nah, kan ada lanjutannya. Jadi ayat di situ juga artinya bukan satu ayat, tapi satu pengertian. Jadi pisau yang ketiga adalah mutlak muqayyad. Ingat, oh ayat ini mutlak atau enggak ini? Artinya ada penjelasannya lagi enggak? Kalau memang enggak ada ya sudah mutlak. Tapi oh ternyata perlu penjelasan, jadi artinya harus ada penguatan. Ini hati-hati ya. Makanya tadi di surat Al-Baqarah ayat 85, afatuk minun nabi ba'dil kitab maka apa kamu mau mengambil sebagian dan ingkar sebagian, itu enggak boleh. Harus dua-duanya dipakai. Oke, terus. Oke, terus ya. Ayat. Nah, ini lagi satu ayat. Terus selesai. Ini pisau analisis itu banyak. Ini baru 3. Waktunya masih ada kan ya? Habis ya? Kita sampai 17.30 ya? Sudah ada yang perlu mau pulang? Masak nggak Ibu? Jam 17 kalau mungkin. Saya tambah ya. Jamnya sih 17.30 sih ya, schedule-nya kan? 17.30. Nah ini ada makna pisau analisis yang keempat, nasi mansur. Pisau. Atau nanti dikasih buka kita, ada tasirnya. Ada tajil. Tajil ada. Jauh-jauh nih, Mas Rondo nih, Pak Aziz kan jauh nih. Iya, iya. Buka di sini. Iya. Nanti ustadznya siapa yang kemarin? Ustadznya nanti Ustadz kemarin kan Daniel Barkah, cuma Ustadz tadi berhalangan ada pengganti nanti Ustadz. Siapa tadi? Umair, Ustadz Umair. Ada makan besar? Makan besar nggak ada. Ada sih beberapa katanya, tapi sih nasi apa tadi Bu? Nasi Padang apa katanya Ibu ya? Katanya Padang saya juga belum lihat. Tapi yang rumahnya juga ada takjil sih. Ada nasi tajil ada. Takjilnya juga lumayan. Ada akademi yang kita. Saya tambah ini ya. Schedule-nya sih 17.30 masih setengah jam. Pisau analisis nasi masuk ya Pak langsung. Nah ini ada ayat yang ini ya. Ini ayatnya dari ini ya, dari kita coba lanjut terus. Terus ada lagi. Nah ini contohnya. Oke terus lanjut. Oh saya naik lagi. Coba dibuka aja surat Qurannya, coba tolong. Ini yang sana baca surat ini naik. Nah ini yang satu baca ini Al-Baqarah 180, yang satunya An-Nisa ayat 11 ini atau Mas An-Nisa ayat 11, yang ini Al-Baqarah 180. Coba dibaca dulu 180 yang berapa? Ya terjemahnya aja yang keras. Al-Baqarah terjemahnya aja. Yang kencang. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dan dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ ada perintah untuk berwasiat, betul? Ya, Dan baca lagi. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi diwajibkan untuk bikin wasiat. Iya. Sekarang yang An-Nisa Mas ayat 11. Allah mensyariatkan kewajiban kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh
ditinggalkan. Untuk kedua orang tua bagi masing-masing 1/6 dan harta yang ditinggalkan dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Stop ya. Ini detail banget ya pembagiannya ya. Kalau orang meninggal dengan harta pembagiannya jelas. Ibu 1/6 ini dan sebagainya ya. Sementara yang di sini tadi diperintah untuk berwasiat. Kira-kira ayat saling menghapus nggak? Ada yang berpendapat ayat itu dihapus oleh ini. Ada yang berpendapat begitu. Nasi masuk itu tuh satu dihapus, satu penghapusnya. Jadi udah nggak berlaku lagi wasiat karena sudah ada ayat itu, nggak boleh kita berwasiat. Tapi ada juga yang berpendapat nasi masuk itu nggak ada. Kan Quran itu totalitas, nggak ada hapus menghapus. Jadi ayat ini tetap berlaku, ayat ini juga tetap berlaku. Terus bagaimana jalan tengahnya? Kalau yang berdebat nasi masuk itu nggak ada, ya berarti ayat itu berlaku untuk orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup boleh dong berwasiat. Jadi nggak mengikuti itu. Misalnya ini anak saya yang nomor 1 udah kaya raya ini, yang nomor 2 nasibnya nggak bagus. Padahal sama-sama laki-laki, ya udah yang satunya sedikit aja, yang lebih banyak. Ya gitu. Diwasiat boleh. Itu yang masih hidup. Tapi kalau dia terlanjur mati, kan nggak bikin wasiat. Yang ngikuti yang itu. Ya dibagi ya sama laki-laki 2 bagian ya. Jadi ini ada yang setuju dengan nasi masuk, ada yang tidak setuju. Jadi ada yang berpendapat ada nasi masuk, ya itu saling menghapus, ya silakan aja. Tapi ada juga yang tidak setuju. Jadi itu berlaku untuk orang hidup, ini untuk orang. Dan nanti ada lagi contoh-contoh yang lain. Seperti ada kebun dan sebagainya, itu ada yang berpendapat ada yang berpendapat ada. Ini misal analisis ini yang kelima berarti ya. Ada yang namanya nasih masuk, hapus menghapus ayat atau hukum. Seperti waktu sholat itu nggak boleh sholat ketika sedang mabuk gitu ya. Tapi kalau sekarang lagi mabuk sholat dan minum juga, apa masih boleh? Saya gitu ya. Oke, ini isu analisis yang kelima namanya nasih masuk. Ada yang keempat, mantuk mabuk, hakiki majasi, mutlak mukwaya, nasih masuk. Terus lagi babnya Mujmal. Mujmal mubayyan. Nah, ini mujmal mubayyan. Mujmal ini pusing nggak ya? Mau lanjut apa enggak, Bu? Oke, mujmal mubayyan. Agama Madinah dan ya amkhos. Oke, lanjut. Mujmal itu ayat yang menunjukkan pikiran yang mampu utuh atau garis besarnya saja sehingga tidak dibutuhkan rincian. Seperti menunjuk perintah sholat dan zakat tanpa perincian. Soal sholat yang mana, kapan. Nah, contohnya ini ya. Halalnya binatang ternak. Terus lanjut. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kan nggak nyebut ini sholat apa, mau duhur, asar, maghrib, tarawih, sholat witir kan nggak jelas. Itu masih mujmal, masih jadi satu, masih ngepel juga, masih mujmal. Terus kemudian lanjut. Nah tadi dihalalkan bagimu binatang ternak. Naik satu tadi ada. Kemudian dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah binatang ternak ini terus ayat ini menunjukkan batas bulannya kemudian dia itu setelah bedanya tentang begitu. Oh ini tentang ini. Nah binatang ternak tadi dikecualikan yaitu, ya ini dirinci nih. Ada mujmal tadi yang binatang ternak. Nah, ini mulai dirinci nih. Yang mati dengan sendirinya atau disembelih atau dicekik. Nah ini namanya mubayyannya, penjelasannya. Oke terus. Terus
sudah ya penjelasannya naik. Yang ini tadi yang terpukul, jatuh, dipandu, ditekan ini kan mubayannya. Oke terus. Makiyah Madaniyah. Nah, pengertian makiyah itu apa? Ayat yang diturunkan pada periode, bukan tempatnya di Mekah, bukan ya. Makiyah kan artinya Mekah, tapi adalah periode 2/3 daripada Al-Quran. Itu ada di sini. Sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Jadi tentang itikadiyah atau tentang akidah, tentang bentuknya biasanya pendek. Jika dengan surat memakai ayuhan nas. Tapi kalau Madaniyah pakai setelah hijrah. Walaupun Madaniyah ini bisa juga turunnya saat Nabi di Mekah, tapi periodenya setelah hijrah, maka disebut Madaniyah juga. Jadi ini cuma sebutan aja Madaniyah sama Makiyah ini. Kadang-kadang kalau kita menafsirkan ditengok juga ini Qurannya apa, Makiyah atau Madaniyah. Oh kalau Makiyah berarti fase-fase seperti ini, sehingga nanti ditafsirkan sesuai dengan kondisinya. Oh ini Madaniyah berarti masyarakatnya sudah mulai terbentuk, ada presidennya gitu kan, ada Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Yang biasanya tentang Amaliyah, bentuknya panjang, seruannya ya berarti tidak aman. Nah ini untuk menafsirkan juga penting visualis ini. Jadi di samping kita, jadi kalau ada ayat kita cek nih mana matuk ada nggak, terus upayanya ada nggak, terus upaya ada nggak, dicek semua. Sampai ini Makiyah Madinah ini Makiyah atau Madaniyah. Nah, cek. Ini udah semester 7. Ya terus. Oke, lanjut lagi Pak. Nah, am sama khos. Am itu umum, khos itu khusus. Am menunjuk bentuk yang umum tanpa ditemukannya bentuk khusus. Seperti Anas itu umum ya, menunjuk pada Nabi. Khas itu menunjuk bentuk khusus atau terbatas, macam jumlah kelompok atau nama khas yang muqayyad. Ya, jadi ada ya, ini ayat ini berlaku umum. Ayat ini khas khusus untuk Nabi misalnya. Nabi kan isinya lebih dari 4. Ya, ada yang mengatakan 9 kayak gitu kan. Nah, itu khas hanya berlaku untuk Nabi. Tapi kalau puasa itu berlaku untuk umum. Seperti tahajud buat kita kan sunnah, bagi Nabi wajib. Gitu kan. Ini contoh am dan khas. Terus Pak, habis? Selanjutnya apa? Selanjutnya analisis. Nah ini sudah. Ya, kita udah selesai. Pekan depan kita masuk hadis. Ya, hadis kan Quran nih. Sudah selesai nih Quran. Kira-kira seperti itu banyak. Yang pokok-pokok dari Quran yang perlu diketahui itu. Minggu depan hadis. Maka yang hari ini terlambat atau mungkin mau Mas, nanti foto ulang, bersama dulu. boleh bikin sesi lagi sebelum hari Sabtu. Silakan nanti WA ke saya.